Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayat Nur Wahid dengan NPM 1931090294 dari Prodi Sosiologi Agama kelas 6C. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang membahas mengenai pendidikan di Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Untuk materi yang pertama yaitu pendidikan demokrasi. Sebelum masuk ke materi tentang pendidikan demokrasi, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat dasar dari pendidikan demokrasi itu sendiri. Demokrasi pada hakikatnya mengakui bahwa setiap individu memiliki kepribadian yang unik dan memiliki kekurangan dan kelebihan tersendiri. Demokrasi memberikan kesempatan kepada setiap individu dalam mengembangkan potensi diri baik dari segi fisik, mental, maupun spiritual. Selain itu, setiap individu dalam kehidupan demokrasi mempunyai kesamaan, hak, dan kewajiban. Nah, dapat disimpulkan bahwa pendidikan demokrasi adalah pendidikan yang memposisikan setiap peserta didik sebagai individu yang unik dan memiliki perbedaan satu sama lain dan mempunyai potensi dan kesempatan yang sama dan perlu dikembangkan semaksimal mungkin. Untuk materi selanjutnya yaitu pelaksanaan pendidikan demokrasi. Agar dapat terlaksana dengan maksimal, perlu adanya partisipasi antara peserta didik dan guru sebagai stakeholder pelaksanaan perencanaan dan pengembangan serta proses belajar mengajar. Selain itu, partisipasi orang tua dan masyarakat juga memiliki peranan yang sangat penting dalam perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan proses pendidikan tersebut. Yang selanjutnya itu demokrasi pendidikan di Indonesia. Pengakuan terhadap hak asasi bahwa setiap individu, anak bangsa untuk menuntut pendidikan pada hakikatnya sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1. Yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang layak. Maka dari itu, negara memiliki tanggung jawab untuk mencerdaskan masyarakat melalui pendidikan. Mengenai tanggung jawab pemerintah mengenai tugas mencerdaskan bangsa telah tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 3, yang menyatakan bahwa pemerintah harus mencerdaskan bangsa yang telah diatur dalam undang-undang melalui peningkatan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia melalui berbagai usaha dan peningkatan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Berdasarkan pernyataan tersebut, pada tanggal 8 Juli 2003, pemerintah mengesahkan UU Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. UU nomor 2 tahun 1989 yang dianggap sudah tidak memadai lagi. Pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memutakhirkan visi misi strategi pembangunan pendidikan nasional. Dalam UU nomor 20 tahun 2003 secara tegas memperkuat amanat Undang-Undang 1945 Pasal 31 tentang pendidikan. Kedua ayat tersebut dapat dijadikan sebagai jawaban tentang tuntutan perubahan di bidang pendidikan, yaitu kesempatan bagi setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan minat dan kebutuhan setiap individu. Artinya, campur tangan pemerintah yang berlebihan dalam penyelenggaraan pendidikan perlu dikurangi, bahkan dihilangkan atau ditinjau kembali yang relevan. Indonesia sendiri telah menganut sistem pendidikan demokrasi sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sampai sekarang ini. Hal ini terbukti dalam UU Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 dan 3. Yang selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5, 6, 7, dan Pasal 8 Ayat 1, 2, dan 3. Garis haluan negara di sektor pendidikan. Yang selanjutnya itu globalisasi pendidikan. Globalisasi sendiri merupakan sebuah proses sistem dalam masyarakat yang mengglobal dan tanpa mengenal batas wilayah geografis. Globalisasi pada dasarnya suatu proses di mana sebuah pemikiran yang muncul kemudian diikuti oleh bangsa lain dan pada akhirnya dirasa milik bersama. Dunia pendidikan Indonesia terus berkembang, tidak dapat dipisahkan dari pengaruh perkembangan globalisasi dengan pesatnya perkembangan teknologi.
Zaman globalisasi dapat menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia karena dapat membuka peluang bagi negara, bagi lembaga, dan tenaga pengajar asing untuk masuk ke Indonesia. Dalam menghadapi tantangan globalisasi tersebut, pemerintah perlu mengadakan kebijakan nasional yang dalam pendidikan agar mampu meningkatkan standar mutu pendidikan dari segi bersifat formal maupun non-formal, dan meningkatkan pelayanan manajerial pendidikan agar dapat lebih berkembang mencapai tujuan dengan optimal dan menjalankan tugas pelayanan kepada seluruh masyarakat Indonesia dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas. Yang selanjutnya itu pengaruh globalisasi pendidikan. Terdapat dua pengaruh, yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Yang pertama, pengaruh positif. Informasi mudah diakses. Dengan adanya globalisasi, memberikan dampak berupa kemudahan mengakses informasi mengenai dunia pendidikan. Dengan adanya internet, mempermudah pelajar untuk mendapatkan materi pembelajaran yang dibutuhkan seperti buku elektronik tanpa harus mencetak, dan relatif lebih mudah dan menghemat pemakaian kertas. Yang selanjutnya itu meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Dengan mudahnya akses informasi secara tidak langsung dapat meningkatkan mutu dari tenaga pendidik. Ketika kemajuan teknologi dimanfaatkan oleh tenaga pendidik dengan maksimal, akan memiliki dampak positif karena tenaga pendidik di Indonesia dapat meniru pola mengajar dari negara pendidik di negara maju, dan kemudian diimplementasikan dalam pendidikan Indonesia. Tentunya akan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Yang selanjutnya itu meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan adanya globalisasi dapat meningkatkan kualitas pendidikan berupa metode pembelajaran yang sebelumnya bersifat tradisional kemudian beralih menjadi pendidikan yang berbasis teknologi. Selain itu, peserta didik dapat mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan yang sedang berkembang di luar negeri. Juga teknologi dapat menjadi referensi pembelajaran di Indonesia. Yang selanjutnya itu mendorong peserta didik lebih kreatif. Sistem pembelajaran yang sederhana dan tradisional dapat menghambat perkembangan kreativitas peserta didik. Namun dengan adanya perkembangan iptek, tentunya akan meningkatkan kreativitas dari peserta didik. Yang selanjutnya itu pengaruh negatif. Pengaruh negatif yang pertama itu menurunnya moral peserta didik. Dengan mudahnya akses internet secara bebas menjadi faktor yang dapat mempengaruhi moral peserta didik, seperti mengakses pornografi dan konten-konten lainnya yang tidak pantas dan sangat mudah diakses. Dengan adanya konten tersebut, secara tidak langsung dapat mempengaruhi moral peserta didik jika tidak ada pengawasan dari orang tua, guru, dan lain sebagainya. Jika tidak ada pengawasan yang lebih dan dalam penggunaan teknologi dapat mempengaruhi moral anak karena dapat dengan mudah mengakses situs-situs yang seharusnya tidak diakses. Yang kedua, meningkatkan kesenjangan sosial dalam pendidikan. Metode pendidikan berbasis teknologi menjadi sebuah kesempatan bagi sebuah negara untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Negara tersebut dalam menghadapi pendidikan, mengimplementasi pendidikan berbasis teknologi, perlu dibarengi dengan persiapan modal secara fisik maupun non-fisik yang tidak sedikit. Di beberapa negara di dunia, khususnya negara berkembang, pendidikan berbasis teknologi secara umum hanya dapat ditemui di wilayah kota besar dan berbanding terbalik di daerah pedalaman yang jauh dari pusat kota karena keterbatasan akses dan minimnya modal, sehingga terbentuk kesenjangan bidang pendidikan. Yang selanjutnya itu ketergantungan. Dengan perkembangan iptek menyebabkan kecanduan pada peserta didik atau tenaga pendidik, sehingga pendidik dan peserta didik memiliki kesan kurang antusias dalam proses pembelajaran tanpa bantuan teknologi. Yang selanjutnya itu masalah pendidikan di masa pandemi. Sebelum masuk ke materi masalah pendidikan di masa pandemi, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pendidikan di masa pandemi. Pandemi COVID-19 yang menginfeksi seluruh negara di penjuru dunia, salah satunya Indonesia, memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Salah satunya pengaruh di bidang pendidikan, yang semula kegiatan pembelajaran dilakukan secara konvensional atau dilakukan secara langsung, kini dialihkan
melalui daring atau dalam jaringan, atau PJJ, dengan berbasis teknologi. Hal ini mendasari kebijakan dari keberlakuan pemerintah berupa untuk memutus penularan penyebaran virus COVID-19 dengan melakukan PSBB. Dengan pengalihan pembelajaran dari konvensional menjadi daring, tentunya memberikan masalah dan prospek bagi perkembangan pendidikan di Indonesia. Permasalahan ini dirasakan oleh seluruh lapisan jenjang pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Namun, masyarakat dituntut untuk dapat beradaptasi dengan kondisi ini. Masalah pendidikan di masa pandemi. Yang pertama, keterbatasan penguasaan teknologi. Keterbatasan pendidik dan peserta didik dalam penguasaan teknologi. Informasi, mayoritas guru yang ada di Indonesia kurang memahami penggunaan teknologi terbaru. Hal ini didasari guru di Indonesia dilahirkan sebelum tahun 1980-an. Hal ini kendala juga datang dari peserta didik yang tidak semuanya melek akan teknologi. Yang kedua, masalah sarana dan prasarana pendidikan. Masalah pendidikan di masa pandemi selanjutnya adalah keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran jarak jauh karena minimnya persiapan dengan adanya pandemi COVID-19 yang datang secara tiba-tiba. Tentunya mengubah sistem pembelajaran yang semula dilakukan secara offline kini dilakukan secara online berbasis teknologi. Tentunya perlu adanya perangkat baru yang harus dimiliki oleh peserta didik maupun pendidik agar dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Namun perangkat berbasis teknologi tersebut memiliki harga yang tidak murah, ditambah lagi dengan kesejahteraan pendidik maupun peserta didik yang kurang memadai, tentunya akan menjadikan masalah baru dalam dunia pendidikan di masa pandemi COVID-19. Akses internet yang kurang memadai, yang sebenarnya akses internet yang kurang memadai. Akses internet merupakan alat untuk menghubungkan antara peserta didik dan tenaga pendidik. Namun, tidak semua masyarakat memiliki jaringan internet yang memadai untuk melakukan PJJ. Terlebih masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman yang sulit untuk mengakses internet, tentunya akan menimbulkan masalah dalam pembelajaran daring di masa pandemi. Selain itu, keterbatasan kuota internet yang kurang memadai juga melakukan PJJ. Berdasarkan permasalahan tersebut di masa pembelajaran yang semula dilakukan secara konvensional dialihkan melalui jaringan, dapat menyebabkan terhambatnya proses penyampaian dan penerimaan materi yang diberikan. Terbatasnya proses belajar mengajar yang disebabkan oleh keterbatasan bahan ajar dalam proses pembelajaran daring dan menurunkan motivasi semangat belajar. Selain itu, dapat mendorong anak putus sekolah akibat masalah kondisi ekonomi di masa pandemi yang berimbas pada aspek lain, yaitu aspek ekonomi. Yang selanjutnya itu peluang atau prospek pendidikan di masa pandemi. Selanjutnya itu prospek pendidikan di masa pandemi atau peluang pendidikan di masa pandemi. Yang pertama, mendorong percepatan transformasi pendidikan. Dengan adanya pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia menyebabkan pemerintah membuat kebijakan pembelajaran daring atau dalam jaringan sebagai bentuk pemutusan penyebaran COVID-19. Sistem pembelajaran jarak jauh atau daring dengan berbasis teknologi, tentunya elemen pendidikan dituntut untuk cakap menggunakan teknologi dari institusi pendidikan, pendidik, maupun peserta didik, dan juga orang tua. Hal tersebut mendorong percepatan transformasi teknologi pendidikan di Indonesia. Ini merupakan dampak positif karena teknologi yang dimanfaatkan dalam pendidikan selaras dengan era revolusi industri yang terus berkembang ke arah yang positif. Yang kedua, banyaknya muncul aplikasi belajar online. Akibat pembelajaran jarak jauh atau PJJ, platform-platform digital dituntut untuk menciptakan aplikasi pembelajaran jarak jauh agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan maksimal. Selain itu, sebagai bentuk transformasi teknologi pendidikan, yang sebenarnya banyak kursus online gratis. Dengan meningkatnya kasus COVID-19 menyerang Indonesia, banyak lembaga bimbel yang menyediakan layanan belajar online secara gratis dan atau menawarkan potongan harga kepada konsumen. Selain itu, kegiatan seperti ini mendapat respon positif dari pemerintah dengan adanya program
pemerintah yang bekerja sama dengan lembaga bimbingan belajar untuk melaksanakan kursus online yang diharapkan dengan adanya kursus ini dapat meningkatkan skill dari masyarakat. Yang selanjutnya muncul kreativitas tanpa batas. Pandemi COVID-19 menuntut masyarakat lebih kreatif dalam segala bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan, di mana komponen pendidikan termasuk pendidik, peserta didik, pemerintah, institusi pemerintah, dan orang tua dituntut menciptakan model pembelajaran yang inovatif, agar menciptakan pembelajaran yang efektif. Yang selanjutnya kolaborasi orang tua dan guru. Dalam pembelajaran jarak jauh, peserta didik tentunya akan melakukan pembelajaran dari rumah dalam waktu yang relatif lama. Berdasarkan hal tersebut, guna menciptakan pembelajaran online, perlu adanya kerja kolaborasi yang inovatif antara orang tua dan guru. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.